bosen nggak sama? Hai. Udah pada makan belum? Halo, sorry aku matanya jelek banget. Mbak bacain mbak namanya mbak. Sorry aku matanya hancur banget. Hello, thank you udah join us. Rico. Speakernya special banget malam ini. Speakernya sehat banget, special banget nih. Duren, speakernya Duren. Kamu tahu Duren apa? Tebak-tebakan. Duren itu duda keren. Duren, duda keren loh. Siapa yang suka nonton Eiffel I'm in Love di sini? Siapa yang suka nonton Eiffel I'm in Love? Hai Alfiana. Alifina Regista. Gitu. Bangkok hadir lagi. Wah, makasih dari Thailand. Mbak, Mbak. Samuel udah di sini belum? How are you? I'm good. How are you? Makan terus gendut gitu. Mendingan kita harus olahraga sih gue sebenarnya. Nih kita bakal ngobrol sama Duren. Tebak Duren apa? Duda keren, oke? Daripada tanya ke cewek tuh kadang-kadang suka salah mengerti cowok. Jadi yang terbaik tuh kita nanya cowok langsung. Ya, you guys silakan boleh nanya di daerah chat. Sami udah di sini belum sih? Coba pencet. Sami udah di sini belum? Sami, are you here? Oke, dia belum di sini. Tadi aku udah bilang sih. Tunggu ya, kita panggil Sami ya. Bisa tanya dia nih permasalahan. I'm on live now. Ini pakai HP admin. I'm on live now. You come in ya. Thank you loh Sami udah mau sharing with us. Kaum perempuan yang susah sekali mengerti. Biasanya cowok nggak tega kan mau cerita the truth to us. Tapi Sami di sini orangnya jujur apa adanya dan mau sharing kawannya. Udah banyak loh yang nanya Sam. Lumayan sih, for me it's like a lot. Nggak sampai ratusan, tapi ada puluhan. Tapi ceritanya ada panjang. Halo Pak. Hai Dit. Thank you banget ya udah mau sharing. Ini abis ibadah. Santai Dit. Guys, diberkati banget. Oke, kita Bisa tutup juga podcast lah. cuma 1 jam max kan. Lu sibuk juga kan. Iyalah. Oke, Sami. Does boys only think about sex? Dit, itu nggak lo pin dulu tema-tema apalah itu, nggak usah. Ngobrol Nggak usah aja. lah, nggak apa-apa. Orang tahu lah. Orang tahu nanyain lu. Jujur aja ya. Apa, Jangan Dit? takut kita sakit hati. Kita perempuan ini teman aku aja yang nggak bisa harus makan nemenin papa mamanya. Dia bilang, Dit, tolong ntar kirimin. Aku pengen denger banget Sami bilang apa. Banyak yang Santai aja, Dit. Oke, so Iya. does boys only want sex? Enggak lah. Bener. Penting iya, tapi just want it nggak juga. Tapi kalau Sometimes misalnya, ada fasenya, Dit. Ada fase main-main, ada fase pengen berhenti, ada fase galau-galau pengen berhenti, masih mau main-main lagi, mau berhenti nggak ya? Itu tuh ya, tapi tetap ya ini tetap boys talk atau girls talk atau apapun itu, tapi ini tetap untuk perwakilan cowok dan cewek loh, karena ini bukan pemikiran cowok doang. Iya. Cewek juga ada fase-fase gitunya, Dit, gitu. Oke. Jadinya gini, sekarang kamu di fase yang mana kalau boleh tahu? Kemarin jujur waktu abis baru pisah, lagi fase ya mungkin lagi jenuh kali, lagi bosen, jadi lagi nggak pengen yang serius-serius banget. Tapi lately fasenya jujur udah agak capek ya, Dit ya, gitu. Oke, jadinya Sami is looking for a wife now. Siapa tahu kan dapat. Kalau no, looking for a wife enggak, tapi maksudnya fase capek kayak aduh ini kalau nggak serius, pacaran doang, jalan-jalan doang, PDKT doang, kayaknya fase 2015 kayaknya 5 tahun ini udah cukup for me, tapi bukan kayak yang Dita bilang, so Sami is looking for wife. Enggak juga, karena Jujur. dari enggak. Maksudnya dari suka, pengenalan, sampai ke sayang, sampai ke future wife, itu tingkatannya beda lagi, Dit. Nggak semudah dan nggak secepat itu. Karena gue nggak ngerti ini tingkatannya, coba jelasin ke kita supaya kita on the same page. Yang nonton.
Ya, ini ibaratnya kayak kayak lo ini aja ya, Dit ya. Kayak gua dengerin gelombang radio apa, lo dengerin gelombang radio apa. Bisa sama, bisa enggak. Jadi kita kalau lo ketemu cowok, gua ketemu cewek, siapapun itu, eh kalau bukan cuman oh dia baik, oh dia sopan, oh dia cantik, oh dia ganteng, apapun itu itu kan semua tampak kulit yang di luar gitu loh. Di inner chemistry, aura, karisma, semua-semuanya itu kan ada dari dalam keluar, Dit, bukan yang dari luar ke dalam. Paham kan lo maksud gua? Masuk. Gitu. Ya, kalau sekarang orang lihat IG live, Dita udah pakai singlet biru muda, rambut panjang, udah cantik, udah gitu. Itu tapi tampak dari luar. Itu Luar. belum tahu setan-setannya gitu. Setannya belum Ah, keluar. maksudnya gitu di begitupun gua ada yang dari dalam keluar, ada yang dari luar ke dalam dari diri gua juga gitu loh. Jadi kita lu ketemu orang, gua ketemu orang, yang lain-lain juga mungkin yang masih sendiri atau yang mungkin posisinya kayak gua gitu, nggak segampang itu suka sama orang, harus ada chemistry-nya, harus ada aliran listriknya, slash nyetrom gitu loh, nyetrom. Kalau Oke. kalau bahasa gue nyetrom. Oh, gitu. Oke. Nih, ada pertanyaan salah satu di DM. Dia tuh ketemu cowok terus cowoknya tuh WhatsAppin dia terus. Tapi nggak pernah makan berdua aja. Tapi selalu WhatsApp, suka curhat ke dia, suka telepon ke dia. Tapi giliran berdua aja nggak pernah. Selalu at least ada someone else. Hang it out. Oh, maksudnya nggak pernah jalan berdua gitu. Iya. Kenapa sih dia nungguin cowoknya ngajak berdua? Tapi cowoknya katanya udah ngomong aku kamu, udah nanya udah makan belum, gitu-gitu. Oke, menurut gua pertemuan berdua itu sangat perlu ya, Dit. Soalnya apa? Untuk mengenal lebih dekat. Karena kalau sama bertiga, lebih dari berdua, ya entah bertiga, apalagi lebih gitu. Dia mau tahu kenapa Menurut cowoknya gua, nggak pernah ngajak berdua. Cowoknya tapi nggak pernah ngajak, dianya sih udah mau. Tapi di oke. WhatsApp tiap Tapi hari. tapi dalam kurun waktu berapa lama cowoknya udah WhatsAppan seperti ini? Kalau masih Katanya sih 2 minggu gitu, kalau udah dalam kurun waktu yang lama, ya gue kurang tahu ya. Setahu gue orang kalau mau lebih kenal, harusnya sih ketemu ya, Dit ya. Nggak cuma WhatsApp-WhatsAppan aku kamuan doang, karena gue sangat kurang mempercayai dengan dunia maya, dunia cyber gini-gini. Gue sangat tidak menganut hal itu, Dit, jujur. Bener. Jadinya kalau kamu jadi cewek, kapan kamu menyerah? Menurut kamu yang udah terlalu lama nih, cowok paling cuman bosen atau cuman butuh teman curhat, tapi nggak interested in dating you. Gini, kalau cowok bisa nembak sesuatu sama cewek, cewek harusnya bisa nembak sesuatu ke cowok walaupun itu dengan kode keras ataupun dengan to the point. Misalnya, maksudnya dengan yang DM Dita tadi. Misalnya, gua nih jadi si cewek itu. Ya kalau kan bukan nembak mau pacaran, tembak aja. Kenapa kamu nggak mau ketemuan sama aku? Ini udah berapa lama? Kamu WhatsApp doang. Kalau emang mau ketemu aja gitu. Maksudnya untuk nembak seperti itu buat gua cewek tuh nggak apa-apa melakukan hal itu. Ya kalau nembak cowok mau nggak kamu pacaran sama aku, ya itu bukan tugas cewek. Tapi maksudnya kalau cuma menanyakan udah gemes nih, udah apa sih nih, nggak jelas WhatsApp doang, males deh gue. Tembak aja nggak apa-apa kalau gue mah. Ya, gue juga setuju tembak aja. Gila, lu udah WhatsApp. Tembak aja. Gitu. Oke. Terus kalau cowok manggil aku kamu itu berarti apa nggak? Atau cuman emang kalau ke cewek pasti cowok aku kamu, nggak mau gue lu. Oke, sorry nih, aku kamu itu cuman predikat gua, lo, aku, kamu, saya, dan Dita, manggil nama, apa semua itu, menurut gua nggak berarti apa-apa. It's all about chemistry yang dirasain, energi dari berdua yang dirasain gitu loh. Nggak bisa dari satu pihak. Misalnya si cowok suka sama si cewek suka sama si cowok, itu ada wifi yang nggak bisa dipegang sama tangan tapi bisa dirasain gitu, Dit.
Bener. Terus Gitu, dia ada sinyal, juga, sinyal. ya, ini ada juga mantan pacarnya udah sama cewek lain, tapi selalu bilang ke dia, aku tuh sebenarnya masih cinta. Dia maksudnya apa? Di cowok tuh mau sama yang mana? Sama pacarnya sekarang atau sama si mantan? Bisa juga dalam fase kegalauan seperti layaknya manusia pada umumnya ya Dit ya. Mungkin dia belum bisa lepas dari masa lalunya atau si cewek yang lama karena faktor A sampai Z. Mungkin yang pas yang baru lagi anget tapi kok nggak kayak yang lama bla bla bla, itu kan semua simpang siur ke kegalauan ya, Dit ya. Jadi Iya. kalau menurut gua eh, yang harus diberesin dirinya sendiri dulu. Lu maunya apa? Gitu. Kalau itu belum beres sama dirinya sendiri, gua rasa mau jalan sama cewek yang baru, masih ke yang lama juga, aku masih sayang, aku mencinta. Sebenarnya aku masih cinta dan bla bla bla. Tapi kenyataannya sekarang kan udah sama yang baru, gitu Iya, maksudnya. cewek baru, makanya cowok tuh nggak jelas. Kalau cewek masih sayang mantan, nggak mungkin sama yang baru. Cewek kan lama. Enggak juga, Dit. Cewek juga ada yang masa-masa fase galaunya ada, Dit. Kayak misalnya eh udah putus sama si cowok A gitu. Terus PDKT sama si cowok B, terus pacaran sama cowok si B. Cuman mungkin ada yang gerakan underground bawah tanah si cewek masih hubungin si cowok si A, bisa juga dia nimbang-nimbang si B apa A ya, kok gue lebih kalau cinta lebih sama A, tapi ini pas lagi angetan sama si B gitu tuh. Itu orang Dit, bukan cewek bukan cowok gitu. Oke. Terus nih, tanya lagi, cowok tuh kalau have sex nggak usah pakai hati bisa? Kalau Kalau have sex cowok bisa, iya. cowok Heeh. Kalau cewek kan biasanya pakai hati, nggak semua, tapi kan lebih pakai hati. Cewek merasa Equal, Dit. ini bisa. equal Dit, Enggak equal lah. kalau gue bilang. Cewek lebih baper. Kalau cowok bisa kan? Dia bisa mikirin orang lain nggak? Pas lagi sama Secara- cewek, tidur sama cewek A misalnya. Dia mikirinnya cewek Oke. B. Oke, gua ngomong dari segi ilmu eh, testosteron cowok dan cewek itu, cowok jauh di atas cewek, Dit. Jadi sangat memungkinkan untuk have sex aja tanpa pakai hati. Bisa, tapi kalau lu bilang, oh enggak, cewek kan biasanya lebih baperan. Enggak juga. Cewek nggak berarti nggak punya hormon testosteron. Ada, tapi jauh di bawah cowok pada kodratnya. Iya. Tapi ya ingat, cewek bukan ular kan yang makan sebulan sekali kan, sama kayak cowok kan, makan karbohidrat, makan glukosa, makan fiber, makan protein, dan semua itu tumpuk, semua jadi hormon testosteron, Dit, gitu. Oke. Dia cowok tuh mungkin banget ya have sex without any feeling. Pernah nggak cowok itu kamu? Coba kamu punya kamu Sam ngomong cuma pura-pura sayang, pura-pura seks. Enggak, Atau karena pura-pura buat gue interest, suka sama sayang tuh it's a different thing kalau gue. Nggak bisa. Oke. Ya suka ya suka, sayang ya sayang, cinta ya cinta, pacar ya pacar, future wife ya future wife, wife is wife, gitu maksud gue. Oke. Bener, pernah Gitu. nggak cewek mau lebih tapi lu nya nggak mau? Pernah? Terus lu bilangnya gimana? Supaya Ya, cewek sorry. tahu cowok tuh kalau nggak mau lebih ngomongnya apa? Gerak-geriknya Ya. gimana? Ya kan ada apa tuh? Tadi Dita bilang ghosting. Iya, ghosting. Iya, kalau yang kabur-kabur gitu banyak loh. Ini yang ghosting pertanyaannya. Yang ghosting nggak cuma cowok, cewek ada yang ghosting, Pasti. gitu. Rata-rata cowok lebih, karena cewek kan cerewet, suka jelasin kenapa I don't want Enggak, to Dit. anymore. Masalah gini loh, tiap kalau menurut gua, Dita and everybody else itu punya suatu hal yang bukan disimpan ya. Males aja diomongin, kayak misalnya gue jalan sama cewek gitu. Jalan. Ada satu hal yang kayak, aduh gila, males banget nih orang. Terus gue hilang gitu, ghosting lah gitu. But somehow nggak selalu hal tersebut harus diomongin. Iya, soalnya aku hilang karena kamu begini.
nggak semua hal dalam hidup kita harus kita ungkapin atau kita bilang kan, Dit. Tapi gini, bukan bohong ya, bukan bohong. Nggak perlu dibilang. Ngerti nggak? Bilang oke. Ini contoh konkret aja misalnya. Misalnya gue jalan sama Dita gitu. Misalnya Dita ada bikin miss dikit yang buat Dita enteng tapi buat gue berat. Misalnya gitu. Iya lah. Misalnya Terus gue ngambil makanan lu deh, gue rakus. Ya, pokoknya miss yang Dita bikin itu enteng buat lo tapi nggak enak buat gue. Fatal buat gue gitu. Nggak selalu harus Dit, gue ngilang dari lo soalnya lo ngambil makanan gue tanpa bilang-bilang. Ngapain diomongin hal gitu loh. Oh, beda gitu. banget sama cewek. Kalau cewek bakal jelasin loh, why I don't like you, why you hurt me, I will tell you in details. Ada juga nggak cowok nggak cewek. Kalau ini kalau soal ghosting ya, kalau soal fair-fairan ngomong kenapa PHP, kenapa ngilang, kenapa apa, itu tergantung orangnya. Karena kalau gue ngeliat ceweknya juga, kalau ceweknya bisa dan enak untuk diajak ngobrol, diajak ngomong, I would tell honest gitu. Kalau emang gue tell honest, nggak ketemu juga titik tengahnya, ya sudah, ya gimana? Mohon maaf, gitu. So, nggak ada hak ya, MO, koma atas, ON, mohon maaf. Bener sih. Gimana, you tahu mana sih yang ini rada psycho dikit nih. Pasti kalau gue ngomong tuh pasti bakal nangis, sakit hati, mungkin taruh status. Gue juga kayak gitu loh, a bit crazy. Sometimes I put in status, I'm upset with the guy. Dulu kan kesalahan masa lalu. How can you tell which a girl yang will go a bit dramatic, telling all her friends, maybe posting di status, atau yang bisa ucur, terima rejection no. Gini Dit, sebagai contoh aja kayak gua gitu ya, misalnya gua kalau untuk pacar gua udah nggak mau yang aneh-aneh, neko-neko, drama-drama, entar naik, entar turun, gue udah males, jujur. Cirinya gimana? Cara bacanya gimana? Cara you baca cewek yang bakal begitu, yang bakal enggak. Harus jalan sih, Dit. Harus jalan, time proses, dan insting. Karena insting tuh berbau ini, Dit. Berbau pengalaman selama lu ketemu lawan jenis, lihat-lihat, nerka-nerka, taunya salah, taunya bener. Jam terbang lah. Jam terbang. Lu dulu seringnya salah daripada bener kan? Karena cewek kan jago. Iya. Enggak, setiap orang. Lu, gua, everybody else itu punya jam terbang yang beda-beda. Ada yang ngomongnya tinggi, tahu-tahu dia nggak punya apa-apa. Ada yang ngomongnya, ada yang diem-diem aja, tahu-tahu cabai rawit gitu. Different kind of thing, gitu. Tapi yang namanya insting masing-masing, insting lo sama insting gua itu beda. Karena apa? Gua nggak tahu lu ketemu banyak berapa cowok, lu nggak tahu gua ketemu banyak berapa cewek, dan lu nggak tahu insting yang gua punya, tapi lu tahu insting yang lu punya. Tapi insting lu juga bisa kadang bener, kadang salah. Nggak mungkin ada 100% yang bener, Dit. Gitu. Iya kan? Tapi coba kalau Sami, lu instingnya kayak tinggi. Berapa cewek seumur hidup pernah? 1000. Enggak lah, Dit. Enggak lah, bohong. Enggak. 1000 pernah lah, 1000. Enggak. 500. Ketemu. Enggak, deket. Enggak lah, Dit, gila lo. Enggak. Buka. 300. Enggak ada, kalau 300 mah buset lu, gila aja. Temen lu lebih. Ya kalau teman kan nggak dihitung, kalau teman mah banyak. Enggak, maksudnya temen lu aja kan temen ya hook up, jalan gitu-gitu. Nggak mungkin, lu mau sama. Enggak lah, enggak. Masa 1000 lah, 1000. Gue dari tahun 2010-an ya, Dit ya. Kita kok jadi kepo. Kalau ini bukan pertanyaan ini pertanyaan Dita. Kalau yang nggak apa-apa juga. Kalau gue udah okein IG live-an sama lo, gue udah harus
terima apapun yang lu tembak ke gua. Iya, ayo dong. Ya berapa temen lu kan 1.000 lebih. 1.000 lebih. Masa lu kalah? Masa kan satu geng? Enggak. Bukan itunya. Maksudnya gue jujur, gue dari 2010 ke atas, gue udah males keluar-keluar. Bener deh. Gue nggak bohong. Tapi di Ini umur berapa? 2010 ke bawah. Keluar-keluar. Biar cewek kira-kira tahu. Cowok mungkin lebih bisa malesnya atau mau tobatnya umur berapa? 30-an, 30 awal. 30 awal. Oke, 30 awal. 30 awal tuh gue udah nemuin fase kayak ya ada banyak juga orang yang bilang ya lu mudanya udah pol kali. Enggak juga, gue nggak pol-pol amat. Cuman gue udah ngerasain aja kayak capek ya, keluar-keluar, pulang pagi, tidur pagi, nggak jelas, gitu-gitu. Nggak tahu, gue ngerasa udah nggak nyaman aja gue. 30-an awal itu gue udah kayak males gue di rumah aja. Nge-gym, basket. Bisa bosen. Apa tuh? Laki bisa bosen Bisa bosen. ya, pergi-pergi ya. Iya, itu everybody else lah, Dit. Nggak cowok, nggak cewek lah. Ya, tapi kan laki biasanya nggak capek-capek, senang banget. Tua-tua aja banyak sama yang muda-muda kan. Ya karena si hormon testosteron itu, Dit. Oh, jadi kita salahin hormon Itu aja nih. bukan lebih nyalahin hormon, lebih ke kodrat sih, Dit. Karena hormon testosteron cowok itu karena sejak hormon testosteron itu pada kodratnya di atas cewek, makanya lo mungkin pernah menjumpai orang umur 60, 70, tapi ceweknya umur 30, 25. Ya karena itu, Dit. Karena hormon testosteron yang beda jauh antara laki dan wanita, gitu loh. Terus ini ada cerita panjang ya DM-nya dari aku nggak bisa bilang namanya. Tapi ini cowok katanya ya, pokoknya anyway nih cowok selingkuh. Padahal udah 4 tahun pacaran sama dia, baik banget, nggak pernah chatting sama cewek sekalipun ya. Jadi panjang banget ceritanya. Tapi aku summarize ya. Pokoknya ini cowok ini baiknya minta ampun, terus jatuh tanda kutip kena cewek nakal. Dan akhirnya kejadian 2 kali dalam jangka waktu berdekatan dalam seminggu. Tapi beliau langsung sadar terus ngeblok si cewek karena katanya ceweknya ini agresif dan terkenal tidur sama banyak laki-laki gitu. Background ini cowok ini tau nggak, backgroundnya keluarganya baik, attitude-nya baik, pacaran 4 tahun dan mau serius sama cewek ini, tapi dia selingkuh. Terus sudah minta maaf sampai nangis-nangis. Tapi bener nggak sih ini pilah atau player ini bisa berulang? Karena kan ada saying, once a man cheat, he will cheat again. Ini gimana nih? Ini katanya orangnya beragama banget. Gue nanya dong sekarang, jangan Dita nanya ke gue terus dong. Coba gue nanya sama Dita, respon atas DM-nya itu. DM orang yang itu. Gue pengen tahu dari aspek perspektif lo aja. Gimana tuh dengan cowok yang udah jalan sama 4 tahun, tapi kejegal lah. Gue nggak bilang selingkuh lah, gue bilang kejegal karena udah 4 tahun. Kalau masih 4 tahun, udah 4 tahun tuh udah mengenal keluarganya, makanya anaknya salah. pengen tahu aja kalau Dita. Kalau gue batal lah, gue kan cowok mau ngajakin cewek nikah. Terus aku juga batal lah, gara-gara kan kalau pacaran aja udah selingkuh, apalagi pas menikah. Oke. Kalau menurut Sami gimana? Soalnya gini, Dit, ini bukan berarti cowoknya khilaf apa emang cowoknya dari alim jadi kaget. Semua pasti ada sebab akibat. Juga bukan berarti si cewek juga harus disuruh ngaca dulu apakah 4 tahun ini udah memberi yang terbaik atau enggak gitu. Jadi relationship tuh menurut gua nggak akan ada formulanya, nggak akan ada jaminan cowok atau cewek nggak selingkuh. Bisa iya, bisa enggak, bisa juga kalaupun nggak selingkuh tapi psycho atau it's very fluktuatif dan unpredictable dan nggak akan ada 100% formula yang menjamin kalau hubungan akan baik-baik aja. Terus kalau laki udah selingkuh itu bisa selingkuh lagi pasti bisa ya? Ya bisa iya, bisa udah deh, enggak deh. Ternyata nggak enak gitu. Oh, bisa juga.
Oke. Heeh. Pernah nggak nih? Temen aku diputusin karena katanya nggak jago di tempat tidur. Itu laki bisa ya, walaupun cinta banget tapi bakal mutusin lu karena lu nggak jago di tempat tidur. Emang itu penting banget buat laki. Kalau cewek kan lebih mentingin hatinya apa. Hmm, nggak nggak juga dan nggak selalu ya, Dit. Eh, cewek juga kalau lakinya kayak gedebong pisang, diem aja juga juga ya seks pengaruh juga lah, Dit. Kita semua nggak bisa bohong lah gitu. Oke, Pengaruh bagusan juga. jadinya Tapi laki itu mutusin cewek gara-gara seks belum normal. Kalau cewek kan pasti mikirin at least dia baik, udahlah seks nggak perlu lah gitu. Kan cewek-cewek beda loh. kan hidup ada timbangannya, Dit. Kalau seksnya kurang bagus, apakah apa yang perlu dan bisa dipertahanin dari si cewek gitu. Begitu pula si cewek, misalnya si cowok kurang nih ya. Nah, kurang nih di tempat tidur. Nah, apa yang bisa gue pertahanin dari si cowok gitu. Kan semua ada timbangannya, Dit. Kalau misalnya ini nggak ngomongin bisnis ya soal timbang-timbangan, tapi maksudnya timbang-timbangan nih kayak Yang buat pacaran mau laki mau nikah, pertahanin iya, cewek, mau stay with the ya girl. yang buat pasangan mau to the next step gitu. Maksudnya kayak ya kalau timbangannya timpang banget, lebih banyak yang kurang, ya Bye-bye. pacaran bisa amsyong, bisa ambles dong anytime dong, Dit, gitu kan. Kan nikah rencana manusia untuk langgeng, iya kan? Siapa yang mau eh, nikah, even gua pun nggak mau nikah berhenti di tengah jalan gitu kalau lu tanya gitu kan. Yang nggak ada Nggak ada yang yang mau mau. lah. Nah, nggak ada yang mau, ya itu dari pacaran. Terus kenapa sih nih? Jadi ini lakinya nih nanya ini cewek sebenarnya cinta mati sama kamu, tapi you're not good in bed. Ya intinya kalau I'm with you boleh nggak I sleep with other woman? Tapi gue mikirin lu dan gue cinta lu. Itu jadi cowoknya tuh maksudnya apa? Kalau cewek kan cinta pasti nggak mau tidur sama cowok lain. Mungkin bisa. Kalau dipegang cowok lain bisa pukul loh. Cewek kalau udah cinta sama satu cowok dipegang cowok lain pukul. Hmm, mungkin Kok cowok bisa. bisa sih? Nggak. Mungkin jalan keluarnya mungkin bisa belajar atau diajarin atau belajar sendiri atau gimana lah caranya supaya dari yang kurang menjadi average, yang dari average bisa menjadi oke gitu. Dit, come on, Dit. Orang bisa TK, bisa S1, bisa D3, semua karena belajar. Terus bukan berarti seks datang begitu aja, Dit. Bluff. Lu langsung jago. Ya nggak mungkin kali. Semua harus ada. Iya dong, semua every skill in life ya lo mesti gotta learn gitu kan. Harus belajar kan. Terus Gitu kalau sih. laki-laki gimana cara ngomong ke laki-laki, lu ajarin gua gitu, tanpa malu, tapi jangan selingkuh, jangan tidur cari yang lain, kan lu cintanya sama gue. Gimana? Ulangin. Kok laki-laki ke laki-laki? Enggak, maksudnya dia Gimana? ngomong ke laki-lakinya supaya nggak gengsi Oh, gitu. Karena kan nih cowok, sorry. nih cowok Ulangin. minta izin untuk tidur sama cewek lain, tapi cintanya sama dia. Oh. Kalau jadi cewek harusnya bilang, udah lu jangan tidur sama cewek lain, lu ajarin gua dong. Karena kan seperti lu bilang, dari kelas 1 SD bisa ke... Nah, oke. Ya kalau gue bilang dalam hal ini, yang gue bilang soal sama lo soal tembak-tembakan tadi, dalam hal ini menurut gue si cewek sangat berhak. Lu jangan ambil shortcut dong. Lu ajarin gue dong. Apa lu kasih gue buku? Apa lu kasih gue kirim gue ke psikolog? Apa kasih gue video atau kasih gue tutor atau whatever yang bisa membuat lo nggak ambil shortcut gitu. Cuman kalau emang dia terus ambil shortcut, ya curiga emang doyan, Dit, gitu, Dit. Paham nggak lo? Iya, tapi kan nggak semua cewek berani kayak gue. Gue sih berani nanya apapun on my mind. Tapi kalau cewek malu tuh apa sih advice-nya for girls yang bener-bener shy? Kalau sama cowoknya tuh nggak berani nanya gitu. Sami, kan lu cowok, mungkin mereka bisa dapat encouragement from you.
kalaupun emang terbilang malu, kalau menurut gua, lu ambil jalan sendiri, lu belajar sendiri, gimana-gimana. Bukan ke cowok lain ya. Maksudnya lu, Cowok lain. bukan. Entah lu belajar dari mana, selain ke cowok lain. Maksudnya, lu begitu praktekin sama eh, pasangan lu, ada improvement. Toh, si cowok ntar akan ngerasa, belajar dari mana nih orang? Kok nggak pernah bilang-bilang? Gitu kan? Maksudnya gitu kan? Oke. Jadi take it Ya kalau nggak berani ngomong. Tapi kalau menurut gue sih, kalau dalam hal ini ya nggak bisa nggak komunikasi. Ya mesti komunikasi dalam hal ini. Gimana dong? Nggak semua orang kayak kita, kan ada orang banyak pemalu, yang feels awkward, feels tabu, walaupun ke pasangan sendiri, tapi hasilnya sengsara sendiri gitu. Mereka takut. Ya, sometimes lu mesti take step, abis itu next step, gitu loh, ya kan? Apapun di in your life gitu, ya pasti gue percaya Dita juga keahliannya apa, gue keahliannya apa, tapi nggak berarti kita stop sampai di situ kan, Dit. Kita belajar hal-hal baru, dan hal-hal baru itu kita butuh guts to take the step gitu. Abis take the step, then next step again, dan selanjutnya gitu loh. Jadi mungkin yang dari malu, mungkin dari kode alus sambil belajar, kode agak keras sambil belajar dan improvisasi dan nunjukin improvement gitu loh. Kayak gitu-gitu, tapi jangan tinggal diam gitu aja. Oke, pokoknya yang penting nggak boleh stagnan ya. Oke. Terus kalau cewek nih suka cemburuan, banyak banget yang suka cemburuan. Itu gimana, Sami? Apa ya, supaya kita tahu, oh itu mah cuma temenan, oh itu bener-bener baru tuh suka tuh, baru red alert, gue harus lebih watch out atau gimana? Ya cowok, cewek, cemburu ya standar. Cuman yang kayak gue bilang ke lu, Dit, kalau udah mulai ngarah ke psycho garis miring sakit jiwa, ya itu yang harus diobatin. Gitu sih. Kalau cuma cemburu-cemburu, Tapi kalau marah-marah, cewek sebel marahan. gara-gara cowoknya ngechat cewek lain gimana? Itu hal normal kalau chatting atau it's not normal for you, man? Kalau cewek kan langsung, my god, he chatted someone else. Dikorek dong. Ini teman atau apa gitu. Gua ada teman kecil, gua ada teman lama, lawan jenis. Kalau sampai yang jadi pacar gue atau future wife gue berani nyolek yang pure temen gue yang cewek gue ini, nggak bisa. Karena gue lebih lama kenal sama mereka daripada sama. Jadi gini, kalau ini cewek baru kamu sebenarnya lu sayang, tapi dia bilang, lu stop ngomong ke temen lama lu atau pilih gue, lu pilih temen lama lu. Loh, gue lebih kenal mereka ini daripada orang baru yang gue kenal ini. Tapi kan kalau lu cinta gitu loh. sama orang baru ini gimana? Tapi pasti gue kenalin. Bukan berarti gue nggak kenalin. Gue kan juga nggak, ya kalau temen cewek gue ada beberapa yang bener-bener hopeng banget gitu loh. Tapi kalau pasti gue kenalin. Hopeng banget gimana? Banyak kejadian. Bye. Pokoknya yang hopeng ya. Jadi cewek kalau lu mau langgeng sama cowok, don't touch the temen lama. Lu jangan sok-sok bandingin sama temen lama. Pokoknya ring 1 gue atau inner circle gue jangan disentuh. Gitu aja. Oke, cewek-cewek kalau mau sama cowok langgeng lama, ring 1 jangan disentuh. Ring 1 tuh siapa aja coba? Biar cewek-cewek. Ya keluarga, teman dari kecil, yang nggak pernah ada history ya, gitu ya. Oke, jadi kalau mantan bukan ring 1. Mantan teman cewek ini boleh ganggu gugat ya? Ya iya dong. Okay. Ya itu bukan cowok ke cewek ke cowok juga harus bukan cewek ke cowok ke cewek juga gitu. Misalnya gue baru pacaran sama Dita, ya lu chatan sama cowok, ya gue berhak dong nanya, ini siapa Dit? Oh itu temen gue dari SD. Oh tetangga gue, temen sekolah dari SD. Oh udah kopeng banget sama gue. Oh ya udah, gue cari tahu, valid. Go on, silakan, gitu. Oke, jadinya kalau mantan bukan ring 1 ya, jadi ada cowok kan, tapi kan mantan gue nih sahabat gue, kita tuh bener-bener sahabat, udah gak ada feeling lagi, padahal pernah jadi mantan. Ada 1 dari 3 yang bener-bener mantan menjadi temen, bahkan sahabat, dan bener-bener pure, gak ada feeling.
Ada satu Tuh, dari tiga. jadi setuju ya. Jadinya sebenarnya jarang Ada. kan. Tapi ya tuh Tapi ya tetap jarang. harus digali. Maksudnya Oke. ya lagi-lagi di insting. Insting, oke. Insting. Oke. Bener nggak nih mantan tapi temenan? Coba gitu. Itu insting sih. Oke. Terus nih kemarin aku kan lagi live IG sama psikolog Jennifer. Saya juga DM lagi nanya nih, kenapa kalau misalnya cowok ini lebih bela ibunya daripada ceweknya? Lalu kalau misalnya cewek lu atau istri lu mau dibela sama you, gimana sih cara ngomongnya biar enak, biar lu nggak meledak atau marah atau langsung nggak mau dengerin, kamu bawel atau kamu nih manja banyak mau. Kalau gue jujur ya Dit ya, gue lumayan orang yang sportif kok. Nggak ke nyokap, nggak ke pacar, nggak ke istri, nggak kemana-mana, nggak ke temen gue sendiri, nggak lagi di klub basket gue dan semuanya. Kalau emang salah ya salah, bener ya bener. Mau itu emak gue kek, mau itu istri gue kek, kalau yang salah diperbaiki. Kalau yang salah diperbaiki, yang udah bener tracknya ya dilanjutkan dan lebih diperbaiki lagi. Kalau gue sesimpel itu. Jadi gue bukan berarti orang tua kita adalah segala-galanya benar. Tapi maksudnya kalau memang ada miss dari mereka, tapi ternyata pasangan kita yang ada benernya, ya kita bela yang bener, bukan bela yang salah tapi darah daging kita gitu. Sekalipun gue ke anak gue juga gitu, gue perlakukan hal yang sama. Nggak berarti anak gue salah tetap gue bela, enggak, gue nggak mau. Gue nggak gitu orangnya. You can ask my friends. Oke. Emang you're pretty fair. Tapi kan nggak semua kayak kamu. Nih girl punya ex nggak kayak gitu kan? Ya, tapi kan lo harus lo nggak harus tahu kepribadian, sifat dan karakter orang lain. Lo mesti tahu diri lo sendiri dulu, ego lo. Tuh, cewek-cewek Iya, apa kekurangan lo, apa kelebihan lo, apa yang harus lo perbaiki dalam diri lo. Itu bicara musuh di dalam diri lo sendiri, Dit. Lo mesti beresin itu dulu. Oke. Girls, jadinya kita harus beres sama diri sendiri dulu dan tahu diri sendiri dulu. Baru bisa ke jenjang serius. Itu menurut kamu? Iya, lo intinya harus beres sama diri lo sendiri dulu. Tuh, beres sama Kenapa lo mau beresin orang lain atau lo sifat, karakter dan bla bla bla, tapi lo ngaca yang banyak aja dulu lah gitu. Iya. Tuh, cewek-cewek tuh ngomong gitu. Jadi cowok tuh nggak mau diatur, lu harus ngaca diri sendiri dulu. Gitu kan? Iya, lo boleh ngelihat sifat dan karakter pasangan, tapi harus lihat ke dalam diri lo dulu gitu. Jangan ke dalam diri lo 10%, ngelihat pasangan lo 90% jeleknya gitu loh. Jangan gitu. Cewek sering begitu ya? Cewek sering begitu ya? Ke diri 10%. Enggak juga. Enggak. Orang melalui perjalanan hidup, orang melalui perjalanan dan bantingan hidupnya masing-masing akan menentukan dia seperti apa. Dengar ya, orang yang perjalanan dan bantingan hidupnya masing-masing akan seperti apa itu akan kelihatan. Seperti apa kan? Oke. Terus Sami, kenapa cowok itu kalau buat istri, buat pacar itu beda? Kalau pacar tuh yang penting cantik. Bentar, Dit. Ini 21 tahun ke atas, ada anak umur 7 tahun. Ini Tante Dita. Say hi aja. Pernah ketemu? Hai. Cantik banget sih. Ya, sabar. Ih, cantik banget. Sorry ya, papa lagi ditanya-tanya. Bentar lagi ya, kamu bisa sama papa kamu lagi ya. Kita balikin papa Sani. Panggilnya Dudu. Oh, Dudu. Oke, gue lupa. Dudu. Sering tulis Dudu itu kan. Gue manggil anak gue, cintanya Dudu selalu. Iya,
itu cewek. Oke, yuk oke. Nih, kalau aja misalnya cewek-cewek di sini mau jadi istrinya Sami, dia harus Ah, Dita apaan sih? Kok jadi? Iya, tapi kalau dia Apa? nggak suka sama perempuan itu, kamu bakal kalah kan? Kamu harus prioritasin anak kamu loh. Kalau anak kamu nggak suka calon ibunya, kamu nggak akan jadi sama dia kan? Nggak. Kalau anak-anak itu pasti ngelihat orang tuanya, ngelihat orang tuanya nikah lagi pasti atau pacaran lagi udah pasti awal-awalnya dia akan memperlihatkan ketidaksukaan, tapi tergantung pasangannya. Kalau pasangannya bisa ngambil hati, dewasa, memang bertujuan baik dan lain sebagainya akan kelihatan sendiri kok. Semua yang dari dalam keluar. Iya. Tapi kalau Semua cuman soal itu. Tapi kalau gue nggak mau loh kalau amit-amit. Tapi kalau gue punya anak, entah tiba-tiba gue nggak ada suami, itu ntar dia nggak setuju sama pacar baru, aku bakal tolakin itu cowok lah. Karena kan anak kan Bener deh. Tapi kalau anak-anak tuh lebih praktikal. Ya dia tahu perpisahan gue sama my ex gitu ya. Jadi karena udah gede, udah 7 tahun kan. Jadi siapapun pacar gua, apalagi future wife gua, itu akan awalnya udah pasti dia jutek, udah pasti. Nggak cowok nggak cewek kayaknya gitu. Karena kan akan menjadi kandidat baru buat dia gitu loh, Dit. Ya, gitu loh. Tapi ya lama-lama itu time proses akan kelihatan sendiri. Ini bener baik nggak buat anak gua, bener baik nggak buat gua juga. Ntar baik ke anak gua tapi nggak baik buat gua. Baik buat gua apalagi nggak baik buat ke anak gua. Wah, tambah ribet lagi. Gitu loh, Dit. Okay. It's all about time process and it's all about instinct. It's all about hari-hari lo yang dari dalam keluar itu yang akan kelihatan sama orang banyak. Setuju, bagus sih. You mature. Terus ini cowok nih, kenapa kalau cowok nyakitin cewek ya nggak merasa bersalah, nggak pernah kepikiran, jadi lo bisa kayak nggak kenal lagi tiba-tiba. Cewek juga suka ada Dit yang gitu, Dit. Iya, cewek sih bisa, tapi kan ini kan masih ada dia belum lihat banyak hal. Dia ngeliatnya cowok. Coba ulangin, Dit, sorry. Coba ulangin, gue mau ngeliat perspektifnya, ulangin lagi. Dia pokoknya kalau cowok itu kalau merasa bersalah, kenapa tidak pernah menunjukkan? Bisa di-share nggak, Kak? Aku balik. Cowok, gue ada admit-nya ya. Hard to say sorry. Iya, cowok. Kalau cewek gampang. Hard to say sorry. Iya, cowok. Kenapa sih emang tuh it feels dari ego atau apa? Dia kalau udah merasa bersalah, ngabur aja hilang. Ini gue nggak bicara ngabur atau hilang ya. Itu sifat suatu seseorang. Tapi kalau hard to say sorry, gue agree. Emang banyak yang kaum cowok yang kayak gitu. Gitu. Tapi lagi-lagi, Dit, itu harus beres dulu sama dirinya gitu. Gua termaksud yang hard to say sorry, tapi jujur kalau emang gue merasa ini kurang, ini salah, ini nggak boleh gini, ya udah oke, sorry. Gua ya, intinya harus perjalanan hidup dulu sih, Dit. Makin berat lo perjalanan dan bantingan hidup lo, apa yang dari dalam keluar di keseharian lo itu akan terpancar dengan sendirinya tanpa lo harus mengaku-ngakui, meninggi-ninggikan, memuji-muji diri sendiri kok, Dit. That's true. Tapi kan masih SMA, dia belum begitu, belum. Oh. Gitu. Terus ini gimana? Sami, kalau misalnya cewek... sorry, gua jawab dikit yang kalau buat yang darah muda ya. Iya. Oke, kalau yang buat darah muda, sorry gue lupa. Gue dari ngomongin yang masih SMA jadi ke umuran kita lagi. Enggak. Oke. Kalau yang buat SMA, gini, Dit. Kita pernah muda, kita pernah SMA. Jadi kita tahu kegilaan masa muda kita itu salah satu journey our life yang harus kita lewatin sih. Jadi nanti
si cewek dengan pelajarannya, oh kok dia ninggalin Tega. gua gitu, kok tega sih ya, si cowok juga ninggalin cewek. Nah itu kan udah terjadi di journey of life mereka masing-masing. Itu nanti perjalanannya akan seperti apa, itu udah masuk ke otaknya. Oh, gue pernah diginiin. Oh, gue pernah giniin cewek gitu. Dan seterusnya. Nah, itu tergantung perjalanan hidup lu ke depannya nanti. Iya. Tapi ya tadi yang kamu bilang benar, kita tuh nggak usah muji-muji, tinggi-tinggiin diri sendiri, karena kan orang juga kelihatan gitu ya. Tapi misalnya aku dengar pas di nonton TV infotainment, si Dian Sastro di wawancara IG Live sama siapa, dia bilang suaminya itu nggak pernah muji dia cantik, padahal netizen bilang dia cantik, gitu kan. Dian Sastro pasti cantik itu, tapi kan emang cowok kan pasti ya kalau Dian Sastro nggak cantik kan juga cowoknya nggak merit dia, selain cantik juga pinter baik apa. Tapi gimana sih cewek kalau pengen dipuji-puji? Cewek kan emang butuh kadang-kadang ya kan, even dia soalnya kan kadang pengen nggak usah butuh-butuh banget, tapi pengen lah suami sendiri kok nggak pernah sama sekali bilang dia cantik, dia supaya nggak kayak norak, kayak narsis, kayak haus pujian, gimana bilang ke cowok aku pengen loh kamu muji aku, netizen aja muji, tapi gimana yang enaknya Ya, ya kalau cewek dalam tuh perlu hal dong. kalau dalam hal itu, mohon maaf, kayaknya kalau nembak ke pasangan itu Kayaknya inappropriate kali ya. iya, makanya Iya. cewek salah kan, Iya. cewek juga, ih lu kok haus pujian Iya. banget sih, lu narsis banget sih, ih lu GR, lu merasa cantik. Tapi kan cewek perlu dari pasangannya, bukan dari orang lain loh, malah yang lain sebenarnya pasangannya. Iya. Memang ada tipe cowok yang keep telling I love you bla bla bla, Cantik, dan apa itu ya. real, cantik, I love you bla bla bla, dan itu real. Ada, gue ketemu orang yang kayak gitu dan that's real. Ada juga yang I love you, kamu cantik, tahu-tahu Ya tahu-tahu hilang, kabur. tahu-tahu kabur. Ada juga yang nggak pernah muji tapi full of surprise, ada juga. Dan committed gitu. Gitu. Kalau udah ampe nggak muji, nggak ngomong I love you, main belakang juga, ya itu ke laut aja udah, gitu aja udah. Tapi gimana cewek supaya nggak ilfeel tapi minta dipuji? Ini pasti useful banyak buat cewek sama pasangannya sendiri. Tapi Wah, Dit, gue sorry to say, kalau untuk dapat pujian, nggak dipuji, atau say I love you dan semua itu, wah itu bawaan orok, Dit. Gue itu sangat di luar teritori gue, karena sifat dasar si Dit itu. Karena gue ketemu berbagai macam. Kayak mau minta, misalnya cewek mau minta ke Sami supaya Sami tuh nggak ilfeel dengernya. Kayak Sami, I need your pujian ya gitu loh. Misalnya kalau ini istri lo di masa depan kita. Karena gua orangnya cukup fair-fairan aja, kalau memang gua ada yang kurang, diomongin aja. Kalau gua gitu. Kalau gua ya. Iya. Jadi kalau misalnya nih, gua nggak pernah ngomong nanti yang jadi istri gua nggak pernah ngomong cantik gitu. Kalau memang dia merasa itu kekurangan gua, udah ngomong aja, sayang, aku agak butuh deh kayaknya kalau sometimes kalau lagi ke nikahan teman atau ke ulang tahun atau aku lagi dandan kamu bilang cantik, oh iya oke sorry, aku lupa hal itu. Gua cukup fair kok. Oke, jadi you nggak bakal ilfil ya, nggak bakal kesannya oh dia minta dipuji, dasar cewek narsis, cewek haus pujian, nggak. Ya tergantung kok. Kalau abis minta pujian I love you dan cantik, tahu-tahu tiktokan baju diangkat kelihatan perutnya dan lain sebagainya, mau ilfil juga, gue males gitu. Jadi dia nggak boleh ya, dia cukup minta sama lu aja, cuma nanya aja gitu, nggak usah pakai tiktokan, nggak usah pakai bilang sayang si B pikir gue cantik loh, si C pikir gue cantik, nggak perlu begitu ya, yang penting nggak perlu just say it. Jangan ngomongin cowok lain ya. Ya. Itu kan.
Ya kan lo bilang tadi, kalau semi gimana? Kalau gua karena gua eh, eh, cukup cukup ada berperang dalam diri gua sendiri. Kalau memang gua nggak ngomong, nggak pernah muji dan itu adalah suatu kekurangan dari gua, si cewek ngomong aja. Iya, iya. Oke, oke. Karena gue bukan sengaja nggak tahu, tapi gue memang nggak tahu gitu. Jadi kalau itu merupakan kekurangan gue, ngomong aja Oke, ngomong aja. Tapi nggak usah gitu. bawa-bawa cowok lain gitu kan. Kayak, si Nggak cowok perlu. ini bilang gue cantik, mantan gue dulu suka muji-muji gue, apa lu nggak pernah? Itu malah It- itu it- ya. Girls kan ya. itu bukan ilfil lagi, itu malah memperkompor suasana lah, Dit. Oke, bener-bener. Tapi kan cewek kadang suka gengsi, cuma minta dipuji, tapi sok-sok bawa mantannya, bawa cowok lain. Ya kan cewek suka nunjukin masuk cowok lain nih cowok lain bilang begini. Gitu. Nggak perlu ya. You need to be an adult girls and just say your needs tanpa bawa-bawa cowok lain, mantan, atau cari perhatian dengan cara ini gitu. Kalau lu mature enough dan lu emang merasa cantik dari dalam, lu nggak butuh dipuji, lu nggak butuh cowok lu muji, lu apa yang keluar dari dalam lu keluar itu udah cantiknya lu kok gitu loh. Tapi cewek tuh perlu dipuji. Soalnya kan dia pengen dipuji. Padahal dia cantik dari dalam. Dengan sama otaknya jalan, semuanya jalan. Cantik dari dalam, ibu yang baik. Tapi kan emang cewek tuh perlu aja. It's just beda. Cewek sama cowok tuh perlu. Nggak usah kayak untuk iya. Nah, untuk kayak lu bilang, kalau cowoknya kayak gua, kalau ada yang kurang just say it. Tapi kalau untuk cowok lain gimana, Sam? Kalau dia kan gak semua cowok kayak lu, Sam. Ngomong, klarifikasi, dikomunikasikan, udah cair, udah clear gitu. Ya, itu di luar teritori gua, Dit, karena itu bawaan orok, Dit. Gitu, Dit. Ada juga cewek yang bilang, kamu puji aku dong kalau lagi ini, kayaknya aku butuh dipuji deh. Cuman hanya kamu ngomong I love you dan kamu cantik aja. Bisa juga jadi ilfil, bisa juga jadi berantem, bisa aja, Dit, gitu. Tapi gua enggak. Kalau emang itu gua ada kekurangan di bidang yang seperti itu, lu ngomong aja gitu. Oke. Tapi Sami, do you understand cewek kebutuhannya sama cowok tuh beda? Ngerti kan? Apalagi ini Ya beda banget lah. Beda banget, cewek tuh perlu dipuji walaupun dia tahu dia cantik dari dalam misalnya. Dan dia pintar di satu negara juga tahu dia oke, itu masih perlu loh kadang-kadang. Oke. Terus cewek misalnya, kalau misalnya cewek itu lagi misalnya moody ya, itu lagi kangen butuh perhatian. Kenapa sih cowok malah tambah marah? Ini pertanyaan. Ada kan cewek cuma kangen. Iya, ada tingkatan cowok yang lagi ngurusin A, B, C, D, E, lagi mikirin A, B, C, D, E. Si cewek hanya karena kangen dan bla bla bla, terus drama. Cowok bisa cepat marah, ada. Termasuk gua kalau lagi ngurusin sesuatu, lagi mikirin sesuatu, didramain, gua marah, jujur. Gitu. Terus kalau mau tahu timing boleh. Terus banyak cewek kan cengeng. Kemarin tadi aja narasumber aku perempuan, Wanda Monica, dia juga ngaku dia cengeng. Kebanyakan cewek cengeng. Kenapa sih cowok kalau cewek nangis malah mau berhenti ngomong, bukannya malah cep-cepin, malah mau berhenti? Mau berhenti ngomong, maksudnya lagi diskusi, terus nangis atau berantem, bukannya cep-cepin, malah cowoknya malah perlu istirahat dulu keluar gitu, atau merokok dulu, atau cool down dulu. Cewek tambah nangis, tinggalin. Mungkin itu sensitivitas pasangan masing-masing ya. Ada yang, aduh, udah kusut nih, ya udah deh, gue keluar dulu. Ada yang, aduh, kaum Hawa nangis ya. Ya udah, gue sebagai kaum Adam yang tanda kutip lebih strong, oke, gue cep-cepin. Ada yang perlu nanya dulu, ya udah kamu mau cool down dulu, terus panggil aku aja ya, aku di luar. Ada juga yang begitu. Gitu. Iya. Gue kadang cenderung yang nanya, Dit. Karena apa? Karena gue nggak mau salah. Bukan nggak mau disalahin ya, nggak mau salah. Gue nggak tahu lu mau sendiri atau lu mau gue temenin, gitu.
Oke, tapi kan cewek Gitu. kadang-kadang malu bilang lu temenin gua, maunya kan dengan nangis, lu tahu gua maunya ditemenin lah, kalau nggak gua nggak nangis. Ya, maksudnya bahasanya dengan bahasa yang sopan dong, Dit. Maksudnya nanyanya bener kayak ya udah, sorry nih aku mau nanya dulu, kamu mau tetap aku di sini atau aku keluar dulu? Dengan nada bicara dan intonasi yang bener, Dit, pastinya nggak main tabrak-tabrak aja gitu. Iya. Tapi cewek tuh Gitu. kadang-kadang gimana sih, cewek tuh lebih pengen cowok tuh tanpa gua minta lu udah ngerti. Cewek kan sering gitu, banyak kode-kode. Kenapa Nah, sih cowok susah oke. banget? Cowok tuh susah ngerti atau emang nggak ngerti pura-pura atau gimana? Cewek Enggak. Sometimes nggak ngerti, Dit. Gue juga lumayan menemui. Oh, nggak pura-pura. Iya. Gue cara berpikirnya mungkin beda aja, Dit. Karena gue juga ada nih ketemu kasus yang kayak lu bilang gini, yang harusnya gue lakuin A, tapi gue lakuin B, tambah runyam gitu. Iya, sama. Harusnya gue lakuin A, ya mana gue tahu kalau lu nggak ngomong gitu kan. Padahal lu Sering. di inside lu sayang sama itu cewek, and lu care. Iya. Makanya cewek jangan kode-kode, you might lose someone you really love, and they might truly love you, but they just don't know what to do. Iya, Oke. gitu, Dit. Oke. Ya komunikasi itu penting ya. And just jangan terlalu asumsi cowok tuh sebenarnya tahu apa yang dia harus lakukan. Oke, cewek aja kalau kamu benar-benar cinta, take Komunikasi the risk penting to- banget, Dit. Iya. Jadi girls take Penting the risk banget. to swallow your pride to tell the guy what you want. Jangan anggap dia pura-pura nggak tahu atau dia cuek aja, dia nggak peduli sama gue, dia sebenarnya nggak sayang, atau dia selingkuh. Oke. So if you really care about the guy, take the time. Yang penting ngomongnya sopan ya. Pas ngomong supaya lu nggak ilfeel, ceweknya maunya begini. Bukan ngomongnya sopan, tahu cara ngomongnya bagaimana. Oke, ajarin dikit, can you sum it up in 1 minute? Kita tak almost up, tapi cara ngomongnya gimana? Ajarin, banyak Oh, cewek Dit, nggak tahu. nggak bisa, Dit, karena cara penyampaian itu, cara penyampaian gua ke lu ke gua, lu ke teman lu, gua ke teman gua itu akan totally beda, Dit. Oke, tapi kira-kira gimana? Bukan drama kan? Bukan drama. Nggak pernah begini sih. yang jelas say it nicely. Oke. Terus mulainya bisa Lebih. nggak? Sayang, can I talk to you a minute? Or langsung, kamu nih nggak pernah begini. Si A aja ke pacarnya begini, si B aja ke pacarnya begini. Nggak boleh begitu kan? Nggak boleh tunjuk-nunjuk. Iya, si cewek juga jangan nunjuk-nunjuk dan jangan comparison dong. Maksudnya kalau sih, mau girls, komunikasi, take note. Oke. iya. Nggak boleh comparison, nggak Kal- boleh nunjuk, tone suara tenang. Iya, maksudnya meledak-ledak boleh, tapi maksudnya jangan ngelantur kemana-mana. Oke. Sharp aja ke satu masalah yang lagi dibicarain, Nah, ini gitu. bagus. Take note, girls. Jadinya sharp, fokus ke satu masalah, nggak usah banding-bandingin, nggak usah bawa-bawa mantan, bawa-bawa temen sama pacarnya. Iya, kalau bisa plus nicely, say it nicely. Tapi kalau emang meledak-ledak, silakan meledak-ledak, silakan berantem, tapi komunikasinya yang bener gitu, dan jangan ngelantur-ngelantur, sharp aja udah gitu. Oke. Apa sih, Sam? What's the worst thing a girl can say to you yang make you screw this girl, gue nggak mau lagi. Yang buat ilfeel maybe, even pas baru PDKT. Give me a few like no for this, supaya mereka tahu. Karena kan ini banyak yang ditulis. Something that yang menyinggung pride gua Oke. dan keluarga gua. For being honest. Keluarga tuh Pride- maksudnya bokap, nyokap, anak gitu ya. Oke, pride sama Gitu. keluarga. Pride itu apa? Siapa cewek di sini siapa tahu nggak tahu pride. Lu ngerti sih pride-nya. Tapi yang di sini jelasin as simple as possible supaya mereka nggak do that. Cowok kalau udah nggak punya duit, males, udah ke laut aja. Itu aja. Tapi kalau udah kaya juga males, ya lama-lama cewek juga males. Tapi kalau biasa aja, tapi kegigihannya kuat, tapi lu ngomongnya ngasal, bye-bye. Oke. Heeh. Ya kalau kita Ngerti nggak lo? ngomong pride laki itu apa sih yang I cannot touch? Pride is pride in the family. Dia pride itu apa sih kalau gue bilang, lu kok badannya nggak bagus, nggak six pack, itu pride bukan? Atau it doesn't matter? Ya enggak, misalnya kayak gue bilang tadi, laki
Kalau udah males Males. dan nggak punya duit, udah ke laut. Oke, Udah. Pride itu ngomongin soal duitnya dia. Soal lu Jadi, kok nggak bisa beliin gua ini. tapi kalau kayak B aja, tapi dia punya kegigihan yang kuat untuk nyari duit, jangan lu sentuh di area itu tuh. Oke, Itu oke. bahaya Yang penting dia banget. kerja, yang penting dia nggak males dan nggak nyumpang. Iya dong, yang penting kita berusaha. Nggak numpang, nggak males. Itu buat laki fatal banget. Oke, jadi kalau Banget. cewek bilang kayak, kok lo penghasilannya cuma segini sih, pacarnya temen gue atau suami temen gue segini, itu fatal, don't say that. Oh, itu masih mending. Kalau gitu masih bisa dibicarain. Gua masih bisa counter, ya lu hidup sama dia aja, nggak sama gua. Itu masih nge-counternya masih enak. Kan ada yang suka ngasal ngomongnya, bukan suka sih, banyak kan yang ngasal kan ngomongnya kan. Gimana? Contohnya dong, supaya cewek tahu. Kan cewek juga sekarang suka pura-pura innocent, padahal dia salah, tapi dia nggak mau ngaku omongan dia tuh salah, atau dia mungkin emang benar-benar nggak sadar nyakitin. Tapi gini aja, Dit, garis besarnya cowok adalah pride dan keluarga. Itu cowok. Pride dan keluarga. Jadi kalau kita nggak suka Pride dan keluarga. kita nggak suka niatnya, nggak usah bilang. Enggak. Maksudnya cowok itu adalah pride dan keluarga. Tapi cowok itu kalau udah beres berperang sama dirinya sendiri, dia bisa menghandle itu. Misalnya kayak yang contoh kasus tadi, misalnya si emaknya memang salah, si istri yang emang ada benernya, ya udah diomongin emaknya, gitu. Paham nggak? Kalau udah beres berperang sama dirinya sendiri, Dit. Kalau belum kan pasti emaknya aja yang dibela, mau salah mau bener, pokoknya dia emak gua, gitu kan? Ya nggak? Iya kan? Ya. Cewek-cewek kalau nggak mau drama, mau komunikasi yang lurus, harus cari cowok yang beres sama diri sendiri. Itu one keynote lesson from you today. Oke. Terus ada lagi nggak yang cewek kalau first date? Karena kan ini mungkin lebih younger ya, mereka masih mature dulu, mereka masih coba sana sini. First date advice apa? 5 hal yang kalau kamu mimpi for a second date jadi cewek. Give me example, Dit. Gua bukan. Oke, first date lu udah lama sih nggak ngedate, kasihan ini. Aduh. Iya makanya. Iya. Oke, kita take back Sammy to 7 years ago. Ngedate misalnya cewek nggak boleh telat. Stop texting your friends pas lagi makan sama gue. Lu jangan texting temen terus tuh. Gue tahu. Dan nggak usah berlebihan. Kita cuma ke bioskop, lu jangan pakai baju pesta. Iya, gue cukup ilfeel dengan yang kayak gitu. Dengan lu mau kemana, pakaian lu apa. Lu lagi makan apa, ngomonginnya apa. Terus gue juga ini lu ngomong gue kan, gue nggak terlalu suka cewek yang exhibitionis dan yang gitu-gitu, gue nggak terlalu suka. Oke, jadinya cewek lu baju jangan terlalu berlebihan. Walaupun ini first date, lu cinta sama tuh cowok, lu mau impress malah. Ya, lu tahu aja, lu mau kemana, mau ke mall, mau makan di mall. Ya, lu kalau tiba-tiba pakai dress pipi merah kayak badut gitu, ya gue udah. Kalau sama gue sih bye-bye gitu. Beda, kalau sama saya langsung bye-bye, lu overdress. Bye-bye gue gitu. Boleh nggak nih pakai bulu mata palsu, pakai lipstick misalnya? Tergantung, Dit. Tergantung tempat kalau gue. Tergantung. Gitu Oke, aja. terus yang penting tahu tempatnya. Semua itu nggak ada yang dilarang, tapi ya wajar-wajar aja melihat tempatnya. Dia bukan yang makin rapi, lu makin impress. Enggak ya? Enggak juga. Makin rapi, tapi kalau lu cuman mau nonton midnight, dapat salam. Iya. Mau ngapain lu? Iya kan? Dia mau impress lu, kan ceritanya dia lagi suka malu. Ya berarti kan berlebihan. Oke, makanya Nggak usah berlebihan. No ya. Dengan seperti itu, nanti ke depannya insting gue akan mengatakan ini nanti akan drama dan berlebihan juga karena insting. The way you dress on the first date, you will predict how you act in the future. So, dress, conversation, orang nanya A, jawabnya B atau apa lah, itu juga udah apa ya gitu. Oke, ini biar red alert ya, lampu kuning. Oke, thank you so much. Terus apa lagi? Kalau makan boleh nggak texting temen? Jangan ya. Terakhir. Ya, itu juga cukup bikin ilfil. Kalau misalnya kita ngedate, tapi gue kayak zooman nih, lagi kayak IG live-an nih sama Dita gitu, ngerti nggak lo? Iya. Kalau jalan-jalan.
Oke. Kalau emang ngecek handphone ya ngecek seperlunya aja. Gue sama gadget juga agak fatal, Dit. Gitu. Oke ya, gadget fatal ya. Cewek kan menurut cewek ini nggak fatal, tapi ternyata buat cowok tuh fatal. Jujur buat gue cewek enggak loh. Enggak, lu main-main aja. Tapi kalau gue lagi ngomong, apalagi lu yang nanya, gue jelasin, lu main handphone, gue cukup tersinggung. Oke. Ya girls, Gitu. mendingan tuh kalau lu nanya siap-siap HP diturunin. Nah, apalagi gue aja lah kalau lagi ngejelasin sesuatu, lu nggak nanya, lu mainan handphone, gue cukup tersinggung. Apalagi udah lu yang nanya, pas gue jelasin, lu nggak pay attention, gue cukup tersinggung. Gitu. Oke, keren, bagus itu. Penting loh, cewek. Terus apalagi kalau first date kalau dia telat ilfil. Telat kalau make sense oke. Tapi kalau telat tiba-tiba blingsatan, lu tau blingsatan nggak sih? Blingsatan tuh kayak udah cari-cari alasan, nggak tahu gimana. Itu udah kedepannya udah pasti capek tuh. Oke. Sami, terus lu mendingan cewek first date misterius atau kebuka? Kan lu maunya yang penasaran gitu nggak? Atau gimana? Like I told you, Dit, gue yang real aja, Dit. Sekarang, Dit. Oke, Gue ya, agak kira-kira males, nggak usah Dit, sok-sok yang misterius ya. dealing. Gue yang dealing yang udah bentar naik, bentar turun, bentar gitu udah terus drama gitu, gue udah capek, Dit. Tapi pas lu SMA lu lebih suka yang pendiam kan, supaya lebih misterius. Kita ya itu kan gua bilang dari dulu sampai sekarang perjalanan kita beda-beda, perjalanan lo beda, perjalanan gue beda gitu. Bener. Oke. Jadi kalau dulu emang gue suka cewek yang tipe A, terus pas tahun 2000 tengah gue senangnya tipe cewek yang B, pas tahun 2010 ke atas gue seneng tipe cewek yang C, ya itu perjalanan hidup dan fase hidup kita masing-masing. Oke. Tapi cowok, admit it, ini banyak SMA. Kalau SMA tuh lebih suka yang misterius ya cowok ya, pas belum fase serius. Nggak, Dit. Kalau masih SMA itu kita masih kayak gini loh, masih kayak udah biarin aja deh. Nanti lu juga tahu sendiri. Karena kayak gue bilang, kita pernah SMA. Jadi kalau kita kasih tahu A sampai Z kayak radio rusak pun juga nggak bakal didengerin. Oke. Nggak usah anak SMA, kita aja juga masih kayak radio rusak, ya kan? Iya. Ya kan? Nah, jadi kalau untuk anak SMA tuh gue kayak ya udah deh, yang penting lo dari bayi sampai zaman SMP lo diajarin sama dididiknya bener. Udah pas SMA lo rasain aja dah sendiri dah gitu. Nggak bisa, Dit. Darah muda, Dit. Nah, terus ini juga nih cewek tuh lose virginity with one guy. Terus dia takut cowok lain tuh nggak mau terima dia. Karena kan cowok dulu janji kalau lu cinta gua, you give your virginity to me. Ini banyak banget kejadian. Tapi akhirnya cowoknya malah ninggalin karena janji mau nikahin. Can you give encouragement ke cewek-cewek ini, harus dengar dari laki sendiri, cinta aja sendiri giving up your virginity. Ya, ini kan udah 2020 ya, Dit. Iya. Jadi gue gak bisa terlalu ortodoks kayak yang lo bilang gitu, Dit. Tapi Ya kan, juga bukan berarti. Tapi kan cowok kan suka bohong, suka kayak, ngejebak, bilang, kalau lu cinta gue, you give it to me, I will stay with you forever. Most of the time kabur. Ceweknya sekarang jadi ketakutan, jadi overly minder, jadi insecure. Cewek juga banyak yang katanya awal tahu-tahu enggak. Iya tuh, oke. Tapi jadi inilah. Tapi buat Dia cewek, lo tahu aja dia gue belum mandi. Kok tahu sih nih temen gue? apa? Temen lu apa? Tahu. Dan ternyata bukan. Enggak, temen gue tahu aja mandi nih. Tahu aja gue udah nggak mandi 2 hari. Tahu banget siapa itu temennya. Oke, Sami, jadinya gimana ini? Buat cewek-cewek yang kalau cowoknya minta virginity-nya. Bukan berarti itu love dong. Gimana cewek nolak? Tetap enggak lah. Karena kan ya cowok is cowok, cewek ya when it's break nggak bisa balik lagi kan gitu loh. Jadi ya jadi yang real aja lah. Cuman ya itulah, Dit, kalau darah muda tuh
you cannot handle it, susah, Ya, oke. harus dijalanin sendiri Oke, gitu loh. oke. Kalau Belajar jangan disiamakan. selera cowok ke cewek itu bisa berubah ya selama bertambah usia. Oke, selera cowok berubah selama bertambah usia. Atau dia masih suka yang nakal-nakal nggak jelas walaupun dia udah tua. Tuh dia minta dijawab. Gimana tuh? Ada fasenya yang kayak gue bilang sih, Dit. Ada fasenya. Oke, tuh cowok berarti bisa berubah in a way ya kata Sami ya. Bisa Kalau berubah, jujur aja gue bisa nggak berubah. ngerti cowok berubah, tapi kata Sami bisa berubah. Jadi kita dengar Bisa berubah. Oke, Iya. bisa berubah. Cowok bisa berubah. Bisa berubah. Jadi katanya tuh ganteng tuh kata netizen tuh. Banyak yang bilang dia ganteng. Oke. Harus ketemu anaknya dulu ya. Anaknya jadi ini juri terakhir si Cila. Juri terakhir. Iya, Oke, iya, iya. terus satu lagi Sami terakhir dan sorry yang panjang. Ini kalau cowok nggak balas chat itu tuh berarti apa? Kalau misalnya nggak balas chat lama banget, tiba-tiba ntar nongol lagi, ntar enggak lagi, itu banyak kayak gitu. Gue dia bilang kayak kalau kayak gitu berarti dia cuma iseng atau mungkin dia kesepian. Karena aku bilang cowok kalau serius pasti konsisten kok. Karena kan cuma texting, cuman calling. Ya itu Dita udah jawab. Bisa, Kalau mereka bisa. harus dengar dari kamu dong, karena nih cewek banyak alasan, tapi itu cowok banyak kerjaan, itu cowok waktunya beda dari aku long distance, itu cowok kan nggak Enggak mungkin lah. ketemu cewek lain. Lu harus dengar dari lu, Enggak lah. lu bilang dong. Enggak sih. Kalau masalah kayak lu bilang sibuk, nggak bales, I think it's LDR, enggak. Oke, tuh denger ya dari laki sendiri ya. Jadi kamu cewek itu kamu boleh baik tapi jangan kebaikan terlalu baik gitu loh. Make excuse for everything. Kan aku bilang cowok kalau interested itu nothing can stop him. Semua tuh alasan. Aku ketemu banyak cowok aja keluarga sendiri dia tentang warisan apa nggak dapet demi bersama cewek yang dia cintai. Cowok tuh kalau dia cinta bener-bener tuh ngelakuin semuanya. Cowok itu tuh udah nyali. Aku bilang. Gitu. Jadinya kalau dia Insting nggak dan boleh, timing perlu, Dit. apa-apa alasan, tapi look at the timing gitu ya. Oke. Terus Insting dan timing. Insting dan timing. Oke. Terus cowok mungkin nggak sih bisa setia ke satu cewek? Banyak yang bilang cewek bilang nggak mungkin. Bisa. Satu setia bisa. Oke. Bisa. There is hope according to Sami. Benar nih. Bisa. Bukannya ntar susah ntar ada puber kedua umur 50, enggak. Umur 40. Kedua. That goes to guys and girls, Dit. Nggak ada patokan. Nggak ada patokan, nggak ada formula untuk relationship maupun pacaran maupun nikah. Oke. Gitu. Tapi kalau lu tanya bisa. Oke, bisa tuh katanya bisa ya, perlu mujizat Tuhan, banyak kamu ke gereja doa. Oke, terus kalau cowok mau buat nih, cewek kalau misalnya putus kan biasanya cewek langsung mau buat cowoknya jealous, langsung ke cowok lain. Itu malah cowoknya ilfil atau beneran jealous? Norak ah. Tuh, Norak, Nora, Dit, maka gitu-gitu. cewek I think tuh. Jangan buat cemburu-cemburu gitu lah. Itu Cari childish. cari ini yang lain lah, cari yang lain, jangan abis putus biar jealous ke pasangan lain. Aduh, Iya. norak ya. Nah, Nora, oke bener tuh cewek, makanya jangan cepet-cepet cari rebound. Kalau emang lu masih sayang ya perjuangin. Karena aku bilang cinta butuh diperjuangkan. Kalau cowok, menurut lu cinta butuh diperjuangkan nggak Sami? Atau butuh ditinggalkan? Ya iyalah, butuh diperjuangin lah. Oke. Kalau udah diperjuangin sampai titik akhir, Tapi nggak nggak bisa, bisa, nyerah. ya itu yang Dita bilang tadi, tinggalkan gitu. Iya, oke. Dia berapa lama nih cewek? Kan banyak cewek yang nggak tahu limitnya. Jadi kalau 6 bulan dia nggak mau balik sama lu harus lepasin. Atau gimana? Wah, nggak, Dit. Kalau time proses nggak bisa ada patokan, Dit. 6 bulan, 1 tahun dan lain sebagainya. Tapi kalau kurun waktu 1 tahun intens, harusnya si insting itu udah tahu ya bagaimana harus mengambil keputusan. Oke. Thank you Sami so much. Sorry Thank ya. you, kalau Dita. lama. Ini lumayan Nggak clear. apa-apa, Oke, Dit. Belajar tuh lessonnya dari Sami. Bisa kok cowok setia ya. Mungkin banyak doa dan berharap doa memujizat. Thank you Sami. Makasih, Dit. Masih juga waktunya. Bye. Say hi to. Bye. Iya, say hi to Cila, salam juga buat keluarga, Dit. Iya, thank you.